البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita telah sampai pada poin yang ke-13 tentang apa itu, Akbar? Nah, yaitu tentang ketetapan atau berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan itu di atas fitrah Islam. Dalilnya Banyak dibedalin Habita dalil Baik, di riwayat Muslim, riwayat muhimmah qalilah ala hadhihi millah. Jadi dimasukkan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, wa fi riwayatin ala hadhihi millah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kama talil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Ala fitrah di sini ditafsirkan oleh riwayat yang lain, yaitu ala hadhil millah, setiap bayi yang dilahirkan di atas agama ini. Jadi agama ini adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah seorang bayi yang suci. Kemudian kekufuran, penyimpangan itu muncul setelahnya. Dan maka jaga fitrah kita jangan sampai menyimpang. Dipermisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan permisalan ini. Bagaimana penjelasannya? Maknanya bagaimana, Bang Jabar? Makna dari permisalan yang disebutkan tersebut. Jadi ini permisalan untuk memperdekat pemahaman. Kama talil bahimah, seperti hewan-hewan ternak, dan hewan-hewan yang lain. Tuntajul bahimah, dilahirkan darinya juga apa? Seekor binatang dari keturunannya dalam keadaan sempurna. Baik. Apakah engkau melihat badannya ada yang terpotong telinganya, ada yang terpotong hidungnya? Tidak. Nah, jadi hewan dilahirkan dari induknya dalam keadaan lengkap telinga, lengkap hidungnya. Kemudian daya muncul setelahnya dalam perbuatan manusia yang memilikinya dipotong telinga. Demikian pula keadaan bayi lahir dari atas fitrah, suci, di atas Islam. Kemudian orang tuanya yang mengarahkan menjadi Nasrani, Yahudi atau yang lainnya dari kekufuran. Hadis ini sangat penting, alhamdulillah, sebagai apa? Sebagai landasan utama bagi orang tua
untuk betul-betul menjaga keselamatan fitrah anak, dijaga keselamatan fitrah anak. Karena sungguh penyimpangan itu faktor yang datang belakangan, dan yang paling banyak mempengaruhi adalah apa? Faktor lingkungan, faktor dari luar. Dan lingkungan pertama kali adalah lingkungan rumah, lingkungan keluarga kita. Makanya dalam syair yang masyhur di kalangan Arab, innama yansha'un nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Hanyalah anak-anak yang baru tumbuh di antara kami tumbuh di atas perkara yang dibiasakan oleh bapaknya, yang dibiasakan oleh orang tuanya. Pembiasaan tertib, ia akan tertib. Kebiasaan sembarangan, ya terus sembarangan. Karena anak kecil, selama masih kecil, pembiasaan masih mudah. Karena kita masih bisa menekan. Kalau sudah besar, kalau tidak tercipta pembiasaan ini sangat sulit. Ditekan, ya tetap berusaha untuk melanggar. Makanya yang memiliki anak-anak kecil, hendaknya betul-betul dijaga. Dibiasakan sejak kecil tertib, sejak kecil teratur, itu akan terasa buahnya kelak. Tapi kalau tidak diperhatikan sisi ini akan menyesal. Bagi yang sudah tamyiz tentunya. Nah, kalau belum tamyiz, tentunya mereka tidak akan paham. Mereka sudah tamyiz, nah betul-betul mulai ditekan, diusahakan. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-14. Uzkur arba'an min milalil kufri. Sebutkan 4 dari agama-agama kekufuran. Nah, karena 4 agama inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan dikumpulkan dalam satu ayat. Selain dari agama-agama kekufuran yang lain yang dibangun di atas kesyirikan. Al-jawab, 4 agama kekufuran tersebut yaitu al-Yahudiyah, An-Nasraniyah, As-Sabi'ah, Al-Majusiyah. Ini 4. Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'ina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi serta Sabi'in, orang-orang penganut Sabi'ah, dan Nasara serta Majusi, dan orang-orang yang mensekutukan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan di antara mereka, yaitu menetapkan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Tidak akan mungkin bersatu antara keimanan dan agama-agama kekufuran. Mesti Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan, akan ditetapkan keputusan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu menyaksikan, yaitu menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari persaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahid dari ayat ini akhwatibillah disebutkannya 4 di antara agama-agama kekufuran, yaitu Yahudiyah, Nasraniyah, Sabi'ah dan Majusiyah. Baik. Di sana masih ada agama-agama kekufuran yang lain, Buddhisme, agama Buddha atau Hindusme, agama Hindu. Nah, dan agama-agama yang lain, baik, Konghucu dan seterusnya dari agama-agama kekufuran. Kita katakan kafir. Kafir ya non-muslim sama. Nah, tidak perlu kita merasa aneh dengan penyebutan kafir. Baik, tidak perlu kita takut untuk menyebut selain muslim itu dengan kafir, karena itu adalah
ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mereka pun tidak perlu merasa risih dengan sebutan itu. Kenapa? Karena hakikat makna kafir di sisi kaum muslimin adalah siapa saja yang tidak mengakui agama yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak mau disebut kafir, berarti disebut muslim. Tidak mau juga. Ya tidak. Nah, mereka tidak akan mau disebut muslim. Sehingga ya tidak perlu seseorang merasa takut atau merasa bahwasanya istilah ini kasar. Bahkan istilah ini adalah istilah yang paling pas untuk mereka. Nah, karena mereka tertutup dari mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang membawa risalah yang harus diikuti. Adapun berhubungan dengan 4 agama ini, alhamdulillah sebagai tambahan faedah. Nah, apa itu Yahudi? Apa itu Nasrani? Apa itu Sabi'ah? Dan apa itu Majusiyah? Nah, kita baca penjelasan yang disebut dalam Mu'jam Al-Fadhil Aqidah ini, yang mengumpulkan pengertian dari istilah-istilah tersebut. Kita awali dari Al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah hilal millah allati yadinu bihal Yahud, wa hum ummatu Musa alaihi salam. Wa kanat fi asliha qabla an yuharrifaha al-yahudu hiya diyanah al-munazzalah min Allah ala Musa wa kitabuha at-Taurat. Yahudiyah yaitu agama yang dipeluk oleh Yahud. Nah, nanti Yahud itu siapa akan dijelaskan. Nah, yaitu agama yang dipeluk oleh orang-orang Yahudi. Ini dinamakan dengan agama Yahudiyah. Dan mereka adalah umat Musa alaihi salam, yang pada asalnya sebelum orang-orang Yahudi mengubah-ubah agama Musa tersebut, agama yang mereka peluk itu adalah agama yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Dan kitabnya adalah Taurat. Paham? Jadi ini asalnya. Nah, wasummiyatil Yahudiyah nisbatun ila Yahuda ibn Yaqub alladhi yantami ilaihi Banu Israil. Baik, dinamakan dengan Yahudiyah itu nisbah kepada Yahuda ibnu Yaqub. Ya. Nisbah kepada siapa? Yahuda ibnu Yaqub. Yang Banu Israil ikhwanifillah menisbahkan diri kepadanya. Dikatakan Banu Israil ya keturunan ini, Yahuda ibnu Yaqub. Waqilah, dan dikatakan, dan ini sighah tamrid menunjukkan ini pendapat lain tapi lemah dibandingkan dengan pendapat yang pertama, lebih kuat pendapat yang pertama tadi. Tapi butuh kita ketahui karena sebagian juga menjelaskan tentang asal muasal dinamakan Yahudi demikian. Waqilah nisbatun ilal Hud, nisbatun ilal Hud, wa huwa at-taubah wa ruju', yang bermakna taubat dan kembali. Wa dzalika nisbatu ila qauli Musa li rabbih inna hudna ilaik. Dan yang demikian itu adalah dinisbahkan kepada perkataan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami bertobat, kami kembali kepadamu ya Allah. Baik, jadi ada 2 pendapat yang disebutkan di sini tentang asal muasal penamaan Yahudiyah. Yang pertama, Yahudiyah dinamakan demikian nisbah kepada Yahuda ibnu Yaqub,
ya salah satu nenek moyang Bani Israel. Yang kedua, nisbah kepada kata al-hud dalam ayat inna hudna ilaik, yang ini merupakan nukilan dari perkataan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan hud bermakna apa? Maknanya apa? Taubah dan rujuk. Baik. Wa kana al-yahudu ayyama Musa alaihi salam yu'rafuna fi Bani Israil. Thumma utliqa alaihim yahud fi ma ba'du. Dan adalah Yahudi pada hari-hari hidupnya Nabi Musa alaihi salam dikenal dengan Bani Israil. Kemudian apa? Dimutlakkan atas mereka penamaan tersebut setelahnya. Jadi apa? Orang Yahudi. Baik. Jadi asalnya akhwanillah Yahudi ya intinya adalah apa? Kaum dari Bani Israel, karena nisbah kepada Yahuda ibnu Yaqub yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Dan Israel itu sendiri siapa? Israel siapa? Yaqub. Nah, Israel Yaqub. Sehingga jelas Yahuda ibnu Yaqub ya anaknya Yaqub. Nah, dari keturunan ini Bani Israel. Ya, anak-anak keturunan Israel. Baik. Paham sampai di sini? Nah, berarti mencakup ikhwanillah. Nah, zaman ketika Musa masih hidup juga sudah dinamakan Yahud. Cuman penamaan saat itu lebih melekat dengan nama siapa? Nama Bani Israel. Dan kemudian lebih masyhur setelah meninggalnya Musa alaihissalam dan sampai zaman sekarang dengan istilah apa? Yahudi. Baik. Nah, kemudian muncul penyimpangan demi penyimpangan dalam agama mereka. Baik. Wa Yahud qad ishtaharu bi inhirafatihim wa dhalalatihim. Dan orang-orang Yahud, nah mereka terkenal dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka. Nah, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Wa hiya naqduhum mitsaqahum. Nah, yaitu akan mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dengan sebab mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka, nah kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Di sini juga faedah penting, kerasnya hati alhamdulillah, sulitnya hati menerima nasihat. Nah, tayyib itu diantaranya karena apa? Suka melanggar perjanjian, naqdul mitsaq, sehingga hatinya keras, sulit untuk menerima apa? Menerima nasihat. Seperti orang-orang Yahudi. Dan mendapatkan teguran, mendapatkan hukuman sebentar. Mereka kembali setelah itu menyimpang. Nah, orang Yahudi dikenal ikhwanillah dengan akal-akalan. Diharamkan tayyib. Diharamkan apa? Di antaranya menangkap ikan. Menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka berusaha mengakali, dipasang jaring di hari Jumat, sehingga hari Sabtu semuanya masuk jaring, masuk perangkap, hari Ahadnya diambil. Dan kemudian juga lemak-lemak dari bangkai diharamkan. Tapi mereka juga akal-akalan untuk bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini sangat masyhur di kalangan Yahudi.
dan bahkan menjadi apa? Menjadi ibrah bagi generasi setelahnya. Kufruhum bi ayatillah, kemudian yang juga masyhur dari orang-orang Yahudi, kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga, qatluhum al-anbiya bi ghairi haqq, mereka suka membunuh para nabi tanpa hak. Kemudian qauluhum ala Maryam buhtanan 'azima, tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang keji. Mereka menuduh Maryam sebagai berzina. Kemudian kezaliman mereka juga dikenal dengan riba dan juga memakan harta manusia dengan cara batil. Ini dikatakan tentang Yahudiyah. Jadi asalnya Al-Qanifillah Yahudiyah adalah agama yang dipeluk oleh orang Yahudi, yang mereka adalah umat Musa alaihissalam, yang pada awalnya ya agama yang hak. Makanya dalam ayat di surat Al-Baqarah bagaimana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Hendak ya Zakaria. Kelanjutan ayatnya, lalu bagaimana orang-orang yang demikian? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Ya tidak? Iya, harus iya. Nah, baik. Ya. Ada beberapa ayat yang serupa di surat Al-Maidah juga ada. Tapi padanya langsung apa? Tidak ada falahum ajruhum inda rabbihim, tapi fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun langsung. Cuman di sana dengan lafaz apa? Wasabiun. Baik. Ini Yahudi. Jadi dalam ayat di surat Al-Baqarah tadi, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kemudian apa? Orang-orang Sabiin. Nah, yang beriman pada Allah, mereka memiliki pahala dan tidak akan mendapati ketakutan di hari kiamat karena selamat dari api neraka. Ini apa bagi mereka-mereka yang masih tetap di atas agama siapa? Agama Rasulnya. Kalau Yahudi masih tetap berada di atas agama Nabi Musa alaihissalam. Adapun yang kemudian dikenal sekarang dengan agama Yahudiyah, ya agama yang apa? Yang telah menyimpang. Kenapa? Karena tidak boleh ada agama setelah diutusnya Nabi SAW kecuali yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga jelas tidak ada alasan bagi orang-orang yang ingin menggabungkan tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bahwa katanya dalam ayat tadi, bukankah mereka dikatakan beriman dan dijanjikan pahala yang besar? Mereka dikatakan beriman di zaman itu. Baik, di zaman Nabi Musa, tapi setelah diutusnya Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, maka tidak ada lagi pelegalan Yahudiyah sebagai agama yang hak. Yahudiyah yang hak setelah diutusnya Nabi SAW berarti harus mengikuti risalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dia Muslim harusnya memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini Yahudiyah.
Yang perlu diingat poin terpenting apabila berarti istilah Yahudiyah itu adalah agama yang asalnya memang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nisbahnya dinisbahkan ke situ, padahal mereka Islam. Agama yang dibawa oleh semua Rasul itu Islam. Cuman untuk membedakan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penamaan Yahudiyah. Dan penamaan Yahud karena apa? Agama yang dibawa oleh orang-orang Yahud, yaitu orang-orang anak keturunan siapa? Yahuda ibnu Yakub. Baik. Ya, kemudian setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, ya semakin banyak penyimpangan dan penyimpangan yang paling parah sehingga mereka masuk dalam deretan millah kufur, agama kekufuran, yaitu ketika tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kufur. Setelah Islam, ya berarti tidak ada lagi agama yang diperkenankan. Kenapa? Karena kalau mereka konsekuen dengan Yahudiyahnya, dengan agama yang dibawa oleh Musa, tentunya akan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nasraniyah. An-Nasraniyah tutlaqu 'ala ad-din al-munazzal min Allah Ta'ala 'ala Isa bin Maryam alaihi salam. Wa kitabuha al-Injil. Nasraniyah adalah agama yang dimutlakkan atas suatu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa alaihi salam. Atau lebih mudahnya adalah Nasraniyah, yaitu penamaan untuk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang beliau sampaikan. Dan itu hakikatnya Islam. Hakikatnya agama tauhid yang disuruh oleh Isa bin Maryam. Dan kitabnya Injil, wa kitabuhal Injil. Wa atba'uha yuqalu lahum an-nasara. Dan pengikut agama ini dinamakan dengan Nasara. Nisbatun ila baldatin nasirah fi Palestin, wa hiya allati fiha al-Masih. Dan dinamakan Nasara ini nisbah kepada negeri An-Nasirah yang ada di Palestina, yang di sanalah Isa al-Masih. Au isyaratun ila sifah wa hiya nasruhum li Isa alaihi salam wa tanasuruhum fima bainahum wa hadha yakhussul mu'minina minhum fi awwalil amr. Dan dinamakan dengan Nasara juga. Kemungkinan lainnya adalah isyarat kepada sifat yang ada pada mereka, yaitu apa? Pertolongan mereka, pembelaan mereka terhadap Isa, dan saling bantu-membantunya mereka untuk membela agama Isa alaihi salam. Sehingga qanillah wa hadza yakhussul mu'minina minhum fi awalil amr. Jadi istilah Nasara ini khusus di awal pertama, ya, di awal perkaranya khusus untuk orang-orang yang beriman di agama mereka. Orang-orang yang beriman. Tsumma utliqa 'alaihim kullihim 'ala wajhi at-taghlib. Kemudian apa? Dimutlakkan istilah ini pada mereka secara keseluruhan, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik, yang menunjukkan akan hal ini wa syahadu lidzalika qauluhu ta'ala qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Baik, dan menguatkan hal ini yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, qala al-hawariyun, para hawariyun itu mengatakan nahnu ansarullah. Baik, kami adalah penolong-penolong agama Allah, yaitu pembela-pembela agama Allah yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Jadi awalnya istilah Nasara demikian.
Ada dua kemungkinan juga nisbah kepada negeri Nasirah yang ada di Palestina, yang di situ Nabi Isa berdakwah. Yang kedua, atau juga bisa nisbah kepada sifat, yaitu sifat nasr, karena mereka menolak agama Nabi Isa. Cuman untuk sifat ini berarti awalnya hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ya sepeninggal Nabi Isa, ketika orang-orang Yahudi mengklaim membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa diangkat, ya agama ini pun mengalami berbagai macam penyimpangan. Wa Nasraniyah baru imtidadun bil Yahudiyah. Dan agama Nasraniyah ikhwanillah bisa dikatakan merupakan apa? Merupakan imtidad, yaitu apa? Kelanjutan dari Yahudiyah. Kenapa? Lianna Isa ursila ila Bani Israel mujaddidan fi syari'ati Musa. Jadi ini merupakan kelanjutan dari agama Yahudiyah. Untuk apa? Memperbaharui. Makanya orang-orang Yahudi yang sudah menyimpang sangat memusuhi Isa, sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Tapi ya ada yang beriman dari kalangan mereka yang kemudian membela Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi agama Nasara bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari Yahudi. Kenapa? Karena Isa diutus kepada Bani Israel mujaddidan, untuk memperbarui syariat Musa. Wa mustahihan bima harrafahu al-yahud minha, dan untuk membenarkan terhadap apa-apa yang telah diubah-ubah oleh orang-orang Yahudi dari agama atau dari syariat Nabi Musa tersebut. Wa liyuhilla lahum ba'd at-thayyibat allati hurrimat 'alaihim, dan untuk menghalalkan bagi mereka sebagian perkara-perkara yang baik yang telah diharamkan atas mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah di surat apa ini? Ali Imran. Baik, telah kita lewati. Baik. Jadi ini urut-urutannya. Nah, jadi awalnya berarti Nasraniyah itu adalah para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka membela beliau, menolong beliau. Dan yang kemudian setelah itu akhirnya istilah ini untuk keseluruhan, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan kemudian juga mengalami penyimpangan sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang tetap berada di atas al-haq mesti akan mengikuti risalah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Dari seorang Nasrani yang kemudian masuk ke dalam Islam. Di antaranya siapa? Yang awalnya Nasrani. Nah, di antaranya Salman Al-Farisi juga. Kisahnya sangat panjang dan bagus ya, sangat mengharukan kalau antum membaca kisahnya. Termasuk hadis yang sangat panjang dalam Sahih Musnad. Kisah Salman Al-Farisi mencari hidayah. Sampai akhirnya dari seorang bangsawan ya, seorang yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Tapi karena dia menginginkan hidayah, dia tinggalkan itu semua dan qadar Allah sampai menjadi budak karena dikhianati. Punya uang, minta diantar, ternyata orang yang dia ikuti malah menjualnya. Hanya jadi budak. Cuman dengan sebab itu dia bisa bertemu Nabi SAW. Bisa mengharukan. Baik, kalau ketemu orang-orang kaum muslimin mungkin sudah dibuat film. Ya. Saya orang-orang mereka itu. Juga
siapa Najasyi. Najasyi Nasrani kemudian masuk ke dalam Islam setelah mendengar diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh untuk yang Yahudi siapa? Yahudi yang tetap kokoh di atas agamanya, ketika mendengar diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam segera beriman. Siapa? Abdullah bin Salam. Bahkan dia termasuk apa? Termasuk alim dan di antara ulama Yahudi. Nah, ini yang kita harus tahu istilah asal Yahudiyah dan Nasraniyah. Adapun di antara keyakinan orang Nasara setelah penyimpangan, adapun sebelum penyimpangan, maka apa? Mereka keyakinannya keyakinan tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di antara keyakinan menyimpang orang-orang Nasara yang menjadikan mereka kufur, yaitu aqidatul taqlid, ya, akidah atau keyakinan atau ideologi trinitas. Aqidatul taqlid atau ideologi trinitas. Apa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya ada 3 sesembahan. Sesembahan mereka itu 3. Nah, Al-Ilahul Ab, Al-Ilahul Ibn, dan Al-Ilahul Ruhul Qudus. Nah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Qudus. Ini jelas keyakinan syirik. Karena seperti ini tidak akan mungkin bersatu dengan Islam yang menyeru kepada tauhid. Karena kewajiban mereka seharusnya ketika mengaku memang betul-betul seorang Yahudi yang mengikuti Musa alaihissalam dan seorang Nasrani yang mengikuti Isa alaihissalam, seharusnya mereka mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan tapi tatkala mereka tidak melakukan itu, ya kafir. Jelas ini akidah kesyirikan, keyakinan trinitas. Kemudian juga taqdis ruhban wa rijalil kanisah wa thiqatil anbiya bihim, yaitu pensucian terhadap para pendeta dan para penjaga gereja, dan betul-betul kepercayaan Buddha, sampai-sampai dosa mereka saja nggak bisa ditebus dengan diakui di depan mereka. Ada pengakuan dosa, enaknya kali melakukan dosa, bayar sekian, cerita curhat, ya dosanya sudah diampuni dan bisa diulangi lagi. Baik. Jadi, dan para pendeta itu, pastor-pastor itu ya punya wewenang dalam pengampunan dosa. Kemudian perkara ketiga yang juga sangat mendasar yang jelas yaitu asal wal bidah wa taqdisus salib. Ya, adanya keyakinan salib. Mereka meyakini Nabi Isa disalib dan mereka sucikan salib itu sebagai lambang kesucian. Baik. Dengan keyakinan bahwasanya Isa alaihissalam memang menginginkan untuk disalib dan dibunuh sebagai sebagai penghapus semua dosa-dosa manusia. Baik. Sehingga orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi disalib, Nabi Isa alaihissalam disalib, yang kemudian mereka kultuskan akhirnya. Nah, karena itu mereka pun mengagungkan salib itu. Baik, yang seharusnya tidak masuk akal, karena Nabi mereka di tempat itu nabinya dibunuh, ya, menurut mereka, tapi ternyata malah alat yang untuk membunuh, untuk menyiksa nabinya itu malah diagungkan. Nah, cuman kenapa sampai seperti itu? Karena mereka berkeyakinan itu sebagai penebus dosa. Jadi dengan meninggalnya Isa, ditebus dosa-dosa
kambing-kambing gembala. Baik. Dosa manusia yang memeluk agama itu. Ini Nasraniyah. Kemudian yang ketiga apa? As-Sabi'ah. Adapun As-Sabi'ah khalilillah hum ashabu Kan'an wa Namrud alladzi ba'athallahu lahumul khalil. Dan As-Sabi'ah yaitu para pengikut Kan'an dan Namrud. Istilah Namrud ini istilah yang masyhur untuk raja Nabi zaman Nabi Ibrahim yang beliau diutus kepadanya. Walaupun ikhwanillah penamaan itu butuh ditinjau ulang karena belum mendapat riwayat yang sahih menegaskan tentang nama tersebut. Tidak seperti penamaan Fir'aun yang begitu banyak dalam Al-Quran. Cuman yang jelas ini Sabi'ah berarti apa? Adalah kaum atau umat ikhwanillah yang di sana mengikuti agama raja yang Rasul sallallahu yang Nabi Ibrahim diutus kepada mereka, yang dikenal dengan Namrud, juga Kan'an. Wa kanu ya'buduna al-kawakib, dan adalah mereka dulu menyembah bintang-bintang. Baik. Wa kanu ala syirik, dan mereka dulu berada di atas kesyirikan. Baik. Wa in kana as-sabi'i qad la yakunu musyrikan. Wa rabbuna terkadang ada seorang sabi' yang dia tidak musyrik. Berdasarkan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'in yang telah kita sebutkan tadi. Walakin katsiran minhum musyrikun kufar, tapi kebanyakan mereka musyrik dan kufar. Dan juga sebagian memaknakan untuk sabi yang bermakna yang digandingkan dengan keimanan ikhwanillah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka adalah apa? Sabi dengan makna yang tetap pada agama pendahulunya. Tayyib, yang masih tetap pada agama pendahulunya. Kalau berarti kalau itu adalah pendahulu yang saleh, mereka tetap di atas istiqomah. Ini maksudnya. Cuman di sini yang dimaksud dengan Sabi'ah dalam ayat tadi yaitu berarti agama penyembah bintang. Tayyib. Wa qad ikhtalafa fi hadhihi nisbah fa qila innaha lis-Sabi' ibni Mutawashih ibni Idris alaihi salam. Dan telah diperselisihkan tentang nisbah Sabi'ah ini. Ada yang mengatakan bahwasannya itu nisbah kepada Sabi' ibni Mutawashih ibni Idris alaihi salam. Wa kana al-Hanifiyah al-ula, dan adalah Idris berada di atas Hanifiyah. Di atas apa? Di atas agama tauhid yang pertama kali diutus. Dan ila Sabi' ibni Mari wa kana fi aslihi al-Khalil Ibrahim, sampai pada masa Sabi' ibni Mari yang di situ Nabi Ibrahim diutus. Nah, kemudian juga yang perlu kita ketahui, Sabi' di kalangan Arab sendiri punya makna lain. As-Sabi' di kalangan Arab jahiliyah saat itu dan diistilahkan untuk apa? Man kharaja an dini qaumi. Was-Sabi' indal Arab man kharaja an dini qaumi. Jadi ada Sabi'ah yang kita maksudkan di sini sebagai agama kekufuran, berarti adalah apa? Agama penyembah apa? Penyembah bintang. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum yang Nabi Ibrahim diutus kepada mereka. Bahkan dikatakan Sabi'ah nisbah kepada mereka, yaitu kepada Sabi' bin Mari yang diutus Nabi Ibrahim kepada mereka. Adapun Sabi'ah yang berada di atas iman nisbah kepada apa? Sabi' ibni Mutawashih ibni Idris. Adapun Sabi' di sisi orang Arab maknanya apa?
orang yang keluar dari agama kaumnya. Ya. Wa lidzalika kanat tusammir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabian li khurujihi an dini qaumi. Oleh karena itulah orang-orang Arab menamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi. Kenapa? Karena dianggap Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari agama kaumnya. Ada sabi. Kalau ada sahabat yang kemudian masuk Islam digelari dengan sabi. Makna sabi di kalangan Arab jahiliyah apa? Mukasyaf. Nah, malah melamun. Hah? Apa Pak Darman? Lah, sabi di kalangan orang Arab jahiliyah yang Nabi SAW diutus mereka juga punya istilah sabi. Bahkan Rasul SAW dikatakan dia sabi. Maknanya apa sabi di kalangan Arab? Apa Bu Yusuf? Ya, yaitu seorang yang keluar dari agama kaumnya. Ya, seorang yang keluar dari agama kaumnya dikatakan sabi. Nah, di kalangan siapa? Di kalangan Arab jahiliyah. Makanya Nabi dinamai dengan sabi oleh mereka. Juga para sahabat yang awal-awal masuk Islam digelari dua sabi. Jauhi dia seorang sabi yang telah keluar dari agama nenek moyang, telah keluar dari agama kaumnya. Jadi istilah sabi ini macam-macam ya Pak Nifil. Maka kita harus menempatkan pada tempatnya yang pas. Ya. Kalau sabi yang dimaksud dia adalah apa? Kekufuran, berarti apa? Sabi'ah berarti penyembah apa? Penyembah bintang. Juga ada sabi'ah yang apa? Yang mereka dikategorikan beriman. Maksud sabi'ah ini yaitu yang tetap di atas agama tauhid. Ya. Jadi ada 3 ini harus kita pahami tentang istilah sabi'ah. Juga sabi'ah kebalikannya, dianggap oleh orang-orang Arab namanya sabi' itu seorang yang keluar dari agama kaumnya. Nah, memahami istilah suatu kaum yang paling penting sehingga kita bisa menempatkan istilah itu pada tempatnya masing-masing. Tidak terperangkap dengan pemahaman yang keliru, karena kita keliru dalam memahami istilah dan menempatkannya. Jadi kalau kita ditanya, di antara agama kekufuran adalah agama sabi'ah. Makna sabi'ah di sini berarti apa? Makna sabi'ah di sini berarti apa Mujahid?